konsultasi, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang perawat kepada kliennya. Yang pertama yaitu memberikan salam kepada kliennya dan memperkenalkan diri kepada klien. Yang kedua, mengkaji kondisi klien saat ini. Yang ketiga, menjelaskan terkait dengan maksud dan tujuan, lamanya tindakan, serta terkait dengan prosedur terapi dari relaksasi otot progresif. Kemudian yang keempat itu menanyakan terkait dengan kesiapan klien sebelum dilakukan terapi. Yang kelima itu menanyakan apakah posisi klien itu memilih untuk duduk atau berbaring. Pada fase kerja itu terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan antara perawat dan kliennya. Yang pertama itu menjaga privasi klien. Yang kedua, mencuci tangan 6 langkah. Yang ketiga, menginstruksikan kepada klien untuk melepaskan dan melonggarkan apabila klien memakai ikat pinggang, melepaskan kacamata, dan melepaskan yang melekat pada tubuhnya seperti jam tangan. Kemudian seorang perawat akan mengajarkan terkait dengan beberapa gerakan kepada kliennya. Itu terdapat 12 macam gerakan yang ada di terapi relaksasi otot progresif. Gerakan yang pertama itu untuk melatih otot tangan, di mana seorang perawat akan meminta kepada kliennya untuk menghafalkan kedua telapak tangannya dan ditahan selama 10 detik, seperti ini. Kemudian yang kedua, melatih otot bisep. Seorang perawat akan meminta kepada kliennya untuk menghafalkan kedua telapak tangan dan dibawa ke pundak. Kemudian tahan selama 10 detik, seperti ini. Tahan selama 10 detik. Gerakan yang ketiga, melatih otot bahu. Seorang perawat akan meminta kliennya untuk mengepalkan kedua telapak tangan dan angkat bahunya sampai setinggi telinga. Kemudian tahan selama 10 detik. Seperti ini. Mengepalkan kedua telapak tangan. Gerakan yang keempat, melemaskan otot wajah yang terdiri dari dahi, mata, mulut, dan rahang. Seorang perawat meminta kliennya untuk mengerutkan dahinya sampai dahinya itu terlihat menegang dan keriput. Kemudian matanya tertutup rapat sampai terlihat area sekitar mata itu menegang dan tahan selama 10 detik, seperti ini. Gerakan yang kelima, mengendurkan ketegangan yang dialami oleh otot rahang. Seorang perawat meminta kliennya untuk mengatupkan rahang serta menggigit giginya selama 10 detik, seperti ini. Gerakan yang keenam, mengendurkan otot sekitar mulut. Seorang perawat meminta kliennya untuk memoncongkan bibirnya dan ditahan selama 10 detik, seperti ini. Gerakan ketujuh, merilekskan otot leher bagian belakang. Seorang perawat meminta kliennya untuk meletakkan kedua telapak tangan di belakang kepala, kemudian dorong dan tahan selama 10 detik, seperti ini. Dorong. Gerakan ke-8, melatih otot leher bagian leher. Seorang perawat meminta kliennya untuk menundukkan kepala hingga dagu ke dada dan tahan selama 10 detik, seperti ini. Gerakan ke-9, melatih otot punggung. Seorang perawat meminta kliennya untuk mengangkat tubuhnya, kemudian
didorongkan ke depan dan dadanya dibusungkan ke depan seperti ini. Gerakan ke-10, melemaskan otot dada. Seorang perawat meminta kliennya untuk menarik nafas panjang dan ditahan hingga 10 detik seperti ini. Gerakan ke-11, melatih otot perut. Seorang perawat meminta kliennya untuk membusungkan dadanya ke depan dan perutnya agak ditahan ke dalam, ditarik ke dalam dan tahan selama 10 detik seperti ini. Gerakan ke-12 yaitu melatih otot kaki yang terdiri dari paha dan betis. Seorang perawat meminta kliennya untuk meluruskan kedua kakinya dan ditahan selama 10 detik seperti ini. Sampai otot lututnya terkunci. Kemudian kembalikan pasien atau kliennya ke posisi semula dan jelaskan kepada klien bahwa tindakan sudah selesai. Fase yang terakhir yaitu fase terminasi, di mana pada fase terminasi ini seorang perawat akan mengkaji respon dari klien. Responnya itu ada dua macam, yaitu respon objektif dan respon subjektif. Kemudian tidak lupa memberikan reinforcement positif kepada kliennya karena sudah mengikuti kegiatan terapi ini dengan baik. Kemudian akhiri dengan baik dan mengatur kontrak pertemuan selanjutnya, dan tidak lupa mencuci tangan 6 langkah dan menjaga privasi klien.